Jezebel. Siapakah Nabot? Nabot adalah orang Yizre'el yang mempunyai kebun anggur di samping istana Ahab raja Samaria, atau yang disebut Nabot dilahirkan sebagai petani. Nabot juga pemilik kebun anggur dari warisan nenek moyangnya, atau yang disebut tanah pusaka yang ingin dibeli Raja Ahab karena keterbatasan dengan tanah kerajaan. Tetapi Nabot menolak tawaran Raja Ahab untuk menjualnya. Tapi ketika Nabot menolak menjualnya, Ratu Izebel berkomplot untuk mengajukan tuduhan palsu sebagai penghujat Allah dan Raja, sehingga dihukum secara tidak adil dan dilempari batu sampai mati, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di kerajaan itu dan pada masa itu. Tetapi Raja Ahab dan Ratu Izebel dihadang oleh Nabi Elia yang meramaikan kehancuran keturunannya dan juga Izebel karena kejahatan yang mereka lakukan. 1 Raja-Raja pasal 21. Sementara orang Israel disuap oleh Raja Ahab dan Ratu Izebel untuk memberikan kesaksian palsu bahwa Nabot menghujat Allah dan Raja, agar Nabot dihukum mati dengan maksud untuk memiliki tanah Nabot. Berikut hal yang perlu dijauhkan dari kisah Nabot dan Ratu Izebel dan Raja Ahab adalah: 1. Izebel dan Raja Ahab menindas orang lemah atau yang disebut orang petani seperti Nabot. Kedua, Allah membenci ketidakadilan di kalangan umatnya, seperti kejahatan yang dilakukan oleh Ratu Izebel dan Raja Ahab. Ketiga, Izebel dan Raja Ahab memperbudak diri untuk melakukan yang jahat demi merebut tanah milik Nabot dengan cara tidak adil dan tidak manusiawi. Hal yang sudah dilakukan oleh Nabot dalam kebunnya ialah dia menolak menjual kebun anggur miliknya yang dia dapat dari warisan nenek moyangnya. Siapakah Izebel? Izebel adalah putri dari Etbaal, Raja Imam Tirus dan Sidon. Dia menikah dengan Raja Ahab, atau yang disebut Raja Israel. Di dalam Alkitab, Izebel istri Raja Ahab, atau yang disebut Raja Israel. Pekerjaan Izebel adalah Ratu Israel. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 32 sampai 33. Hal yang sudah dilakukan oleh Izebel adalah: 1. Izebel menyembah Baal. 1 Raja-Raja pasal 32 ayat 33. Kedua, Izebel menyuruh orang untuk membunuh Nabot. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29. Ketiga, Izebel mencoba untuk membunuh Nabi Elia. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 9. 4. Izebel menyembah berhala dan praktik sihir. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30. Dan kita tahu bahwa Izebel dikisahkan melakukan kejahatan besar di mata Tuhan, yaitu membantai para nabi Tuhan. Pada akhirnya Izebel mati ketika Tuhan sendiri yang bertindak langsung dengan mengurapi Yehu sebagai Raja Israel dan memintanya untuk memusnahkan garis keluarga Ahab dan Izebel. Dan pada akhirnya Izebel dimakan anjing di kebun di luar Yizre'el dan tidak ada orang yang menguburkannya. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 10.